Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal elektrodinamika, yaitu mengenai polarisasi dielektrik. Soal ini merupakan salah satu soal tes pekanan dari pelatnas tahap 1 AIVO, dan juga merupakan soal yang saya bahas ketika mengisi sesi latihan soal pelatnas tahap 1 AIVO 2022. Suatu dipol listrik permanen P memiliki sudut sebesar θ terhadap suatu medan listrik luar seragam E yang mengarah ke sumbu Z positif. Bagian A, tuliskan energi potensial W antara dipol listrik dengan medan listrik tersebut. Lalu sejumlah besar dipol selain berada dalam pengaruh medan listrik luar juga berada pada kesetimbangan termal pada suhu T antara satu dengan yang lain. Kerapatan jumlah dipol listrik atau N kecil yang memiliki energi potensial W yang memenuhi distribusi Boltzmann dirumuskan sebagai N sama dengan C eksponen minus W per KT, di mana C adalah suatu konstanta positif dan K adalah konstanta sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, atau disebut juga tetapan Boltzmann. Jika N kecil diintegralkan terhadap seluruh elemen volume bola, kemudian dibagi dengan volume bola berjari-jari R besar, akan diperoleh N besar, yang sama dengan kerapatan rata-rata dari dipol listrik. Nah, bagian B, tentukan N besar, kemudian dengan mensubstitusi nilai tetapan C, tuliskan N kecil dinyatakan dalam N besar, P, E, T, dan θ. Untuk menentukan polarisasi total dalam suatu bola berjari-jari R besar, maka polarisasi infinitesimal dP yang menempati elemen volume infinitesimal dV sama dengan momen dipol listrik P dikalikan kerapatan N kecil dikalikan elemen infinitesimal dV dibagi dengan volume total bola. Bagian C, tentukan P dinyatakan dalam P kecil, N besar, dan suatu fungsi hiperbolik. Nah, orde besar momen dipol listrik permanen adalah P kecil kira-kira 10 pangkat min 31 km, orde besar medan listrik luar E kira-kira 10 pangkat 7 volt per meter, dan orde kerapatan dipol listrik adalah N besar kira-kira 10 pangkat 30 per meter kubik. Bagian D, pada suhu kamar T sama dengan 300 Kelvin, tunjukkan bahwa P kecil E per KT itu sangat kecil ya, jauh lebih kecil dari 1. Dan bagian terakhir, selanjutnya tunjukkan pula dari C bahwa polarisasi P linier terhadap E atau P sama dengan alfa E. Dan tentukan besar orde dari alfa. Nah, untuk energi potensial dipol, itu kan W sama dengan minus C dot E ya. Ya mungkin kalau yang energi torsi gaya itu ya dihafalin aja sih ya, yang dipol listrik, ataupun nanti minggu berikutnya ada yang dipol magnet. Jadi ini untuk energi potensial apabila ada suatu dipol listrik dan suatu medan listrik tertentu ya. Nah, ini kan sudutnya θ, maka ya minus PE cos θ. Itu untuk yang pertama ya. Kemudian yang B, sejumlah besar dipol selain berada dalam pengaruh medan listrik luar tersebut juga berada pada kesetimbangan termal pada suhu T dengan satu sama lain. Kerapatan jumlah dipol listrik yang memiliki energi potensial W memenuhi distribusi Maxwell-Boltzmann. Ini kalian akan ketemu tentang distribusi Maxwell-Boltzmann ya di Panas 2 nanti tentang fisika statistik. Itu menyebut mengutarakan tentang mana probabilitas suatu keadaan
dengan energi E dan suhu T. Di probabilitas keadaan itu bagaimana? Itu nanti ada di distribusi yang Maxwell-Boltzmann ya. Ini kita pakai aja bahwa di situ dikasih bahwa N itu kan sebenarnya eh, N per volume ya. N per volume ya. Itu C kali EXP dari minus W per KT. Mana C itu suatu konstanta positif dan K itu konstanta Boltzmann. Nah, kemudian jika N diintegralkan terhadap seluruh elemen volume bola, kemudian dibagi dengan volume bola berjari-jari R akan diperoleh, oh ini jangan pakai N besar ya. Ini jumlah dipol ya. Jumlah dipol volume. Nanti akan diperoleh N besar, yaitu kerapatan rata-rata dipol listrik. Nah, yang B tentukan N besar, kemudian substitusi nilai ketetapan C, tentukan N kecil dalam N besar, PET dan beta. Oke, jadi ya sesuai perintahnya. Jadi kita integralkan N, integral volume dari N di volume per volume total. Ini kan bola ya, sebuah bola dengan jari-jari R ya misalkan. Jadi volumenya jelas 4/3 dikali per pangkat 3. Oke. Nah, sini kan untuk koordinat bola ya, di volume itu dia sama dengan R dr kali R d theta kali R sin theta dv ya. Jadi d volume R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, sehingga kita coba cari integral volume dari N ke volume ya. Kan berarti integral dari N itu tadi apa? C eksponen dari W itu kan berarti PE per KT ya. PE per KT kali cos theta dikali R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, sini kita kelompokkan. Jadi ini sama dengan C kali integral R kuadrat dr 0 sampai R. Ini misalkan aku sebut A. Ini integral dari 0 sampai Pi dari eksponen A cos theta kali sin theta d theta dikalikan integral 0 2 pi dari d phi. Nah, yang ini kan sudah jelas ya. Ini jadi 1/3 pangkat 3. Nah, yang ini jadi 2 pi. Kemudian di sini integral yang ini ya. Ini yang agak ribet ya. Nah, untuk integral ini kita bisa pakai kan E pangkat X
itu cos X ditambah sin X ya. Oke, benar. Kemudian E pangkat sin X itu, bentar, aku agak lupa. Untuk fungsi trigonometri, kalau ya E pangkat kalau benar, aku agak lupa ini negaranya. Ini kalau nggak ini, hmm, apa sih? Oh, sin theta d theta itu d cos theta minus minus d cos theta. Jadi di sini integral xp a cos theta sama dengan sin theta d theta integral exp dari a. Misalkan cos theta-nya itu x ya, x kali sin theta d theta itu menjadi min dx, tinggalkan x-nya cos theta, maka dx itu minus sin theta d theta, sehingga jadi seperti ini ya. Nah, ini kan jadi minus integral e pangkat kx dx. Nah, jadi integralnya ini sama dengan ya minus seper a kali dengan e pangkat kx dari ini ketika ini kan dari 0 sampai pi ya. Jadi ketika dia 0 maka x tadi kan cos theta. Ketika theta-nya 0 maka x-nya itu 1 dan ini min 1 ya. X-nya dari 1 sampai min ya dari 1 sampai min 1 atau ya seper a kali e pangkat a dikurangi e pangkat a. Oke. Jadi kita dapat bahwa integral n ke volume itu c kali sepertiga pangkat 3 kali seper a kali e pangkat a minus e pangkat min a dikalikan dengan 2pi ya. Nah, baru di sini ini definisi dari apa? Dari sin ya, dari sin hiperbolik ya. Kan tadi e pangkat a itu cos a cos sin a, kemudian e pangkat min a itu cos a kurangi sin a. Maka kalau kita kurang di e pangkat a kurang e pangkat min a itu 2 sin a. Oke, jadi di sini integral n di volumenya sama dengan 4/3 pi per pangkat 3 sin a per a kali c. Nah, maka dari itu tadi
integralnya tadi kan berarti dibagi volume ya. Kalau kita N besar itu volume per 4 per 3 di R pangkat 3. K ini sama dengan C sin HA per A. Dari sini kita dapat bahwa C itu NA per sin HA. Ya, kemudian ya tinggal tulis aja N kecilnya. Karena C-nya sudah tahu, maka di sini N kecil itu NA per sin HA kali eksponen dari minus dari A cos theta. Gitu. Karena sudah. Nah, jadi soal ini tuh sebenarnya gini ya. Macam kan ada bola ya. Kemudian ya dalam bola tuh ada apa momen dipol. Kemudian bola ini kan ini dikasih medan listrik misalkan gini ya E. Ya, lurus. Ya, lurus ya. Kan dikasih E gitu gini ya. Nah, jadi kan dia tadi kan ada momen dipol gini ya. Nah, karena dia tadi kan momen dipolnya membentuk sudut theta terhadap E, maka sebenarnya itu kumpulan dipol momen dipol itu ya dia orientasinya mengikuti sumbu tetanya ya. Jadi misalkan dia tetanya gini ya, tetanya segini, maka ya dia hadapnya sana. Kemudian kalau dia tetanya segini, ya kan teta segini ya, ya berarti hadapnya ke sana. Nah, sehingga di sini kita tertarik dengan yang dimaksud di C itu sebenarnya total yang dia searah dengan E ya. Jadi momen dipol yang komponennya yang searah dengan E. Makanya di sini sebenarnya infinitesimalnya itu nanti ada faktor cos theta ya. Jadi polarisasi total yang P besar itu integral dari P. Nah, P ini perlu di cos theta karena ini nyari apa komponen polarisasi yang searah dengan searah dengan medan listrik ya. Karena kan kalau dibayangkan kalau kita cari komponen misalkan yang selain yang ini kan nanti akan saling menghilangkan ya. Misalkan yang arahnya arahnya itu misalkan yang keluar kertas bidang kertas dan masuk bidang kertas itu kan nanti akan saling menghilangkan kan ya yang komponen itu karena kan simetri ya. Jadi tentu aja polarisasi totalnya kita bisa bayangkan mesti searah dengan yang searah medan listrik. Makanya kita perlu kasih faktor cos theta. Nah, kemudian ini kan dikalikan dengan jumlah ya. Jumlahnya kan tadi pakai N di volume. Nah, gini saja. Ini tuh jumlah apa momen dipol totalnya. Nah, karena polarisasi itu per volume, ya dibagi volume total. Jadi nanti di sini sama dengan P kecil ya, per 4 per 3 di R pangkat 3. Dari nanti ya ada integral itu lagi ya. Jadi ada integral mirip yang tadi, cuma sekarang di tetanya ada faktor
cos tetanya. Jadi C sin teta cos teta C EXP ya. Eksponen dari A kali cos teta. Nah, ini ada faktor sin teta. Sekarang ada cos tetanya. Sin teta. Kemudian yang yang R, DR sama yang dV itu kan sama ya, nggak berubah ya. Jadi langsung aja tadi 2/3 pi R pangkat 3. Ini integral. Jadi polarisasinya itu nanti kita dapat P kecil per 2 dikali integral C eksponen, ini integralnya dari 0 sampai pi ya, eksponen A cos theta kali sin theta cos theta d theta dari 0 sampai pi. Nah, sekarang tugas kita menyelesaikan integral. Jadi integral dari E pangkat A cos theta sin theta d theta. Jadi misalkan cos theta itu U, maka sin theta d theta itu minus DU. Ini kita dapat bahwa ini sama dengan minus integral U kali E pangkat AU DU. U-nya dari 1 sampai min 1 ya. Atau ini kita balik langsung aja, sama dengan dari min 1 sampai 1 dari U E pangkat AU DU. Nah, ini kita pakai parsial ya. Jadi misalkan ini misalkan kan integral U dV sama dengan VU min integral VDU ya. Jadi misalkan di sini yang ini kalau suaranya putus-putus apa bilangnya ini pakai paketan. Jadi ini yang kita misalkan di sini kan E pangkat AU ya. U itu sama dengan DV. Sehingga di sini V-nya seper A kali E pangkat AU. Kemudian U sama dengan ya ini U. Dan misalnya sama. Jadi di sini DU sama dengan DU ya. Jadi nanti di sini integralnya sama dengan PU, itu berarti seper A kali U kali E pangkat AU dikurangi integral dari P seper A E pangkat AU DU-nya ya DU ya. Ini sama dengan seper A U E pangkat AU. Ini seper A kuadrat kali E pangkat AU ya. Jadi sama dengan ini sama dengan E pangkat AU kali seper A kali U minus seper A. Nah, ini kita perlu masukin batas ya. Kan ini sebenarnya perlu batas dari min 1 sampai 1. Jadi ketika kita masukin batasnya, maka saat 1 itu kan saat U sama dengan 1, maka
dia jadi E pangkat U kali 1 min 1 A. Kemudian ketika U sama dengan min 1, itu jadi E pangkat min U dikalikan dengan min 1 min 1 A. Atau sama dengan minus E pangkat min U 1 plus 1 A. Sehingga integralnya itu integral dari ini pi E pangkat A cos theta sin theta d theta itu sama dengan pas kurang bawah ya. E pangkat U kali 1 min 1 A kemudian dikurangi minus ini ya, jadi plus E pangkat min U kali 1 plus 1 A. Atau ini sama dengan E pangkat U tambah E pangkat min U. Kemudian ini dijumlah dengan E pangkat dikurangi dengan E pangkat U dikurangi E pangkat min U kali 1 A. Oke. Jadi mana tadi ya? Sini kita dapat bahwa ini kan sama dengan ini 2 cos HU ini 1 U 1 A dikalikan dengan 2 kali sin H dari U. Oke, jadi kembali ke atas tadi, polarisasinya ini ya, polarisasi itu P per 2 kali C P per 2 C-nya tadi apa? C-nya tadi NA per sin HA NA per sin H A. Kemudian mana tadi kali integral itu ya, integral yang eksponen sekian itu yang sama dengan sini 2 kali dari cos HU dikurangi sin HU bagi U. Oke. Kemudian aku masukkan ke dalam ya. Sin H-nya nah, C tadi nah, C tadi oh maaf. Jadi kebalik ya. Ini C itu harusnya A, iya benar-benar. C-nya ini P sama dengan NAP dikali kotangen berbolik A U dikurangi 1 U 1 oh maaf. Oh ini salah tadi. Itu A. Kemudian
Ini E pangkat min A. Ini seper A. Ini seper A dikalikan 1 min seper A. Yang ini ada faktor seper A-nya juga. Jadi ini seper A kali E pangkat min A. Jadi ini E pangkat A, E pangkat A. Kemudian ini yang ada faktor per A, E pangkat A, pangkat A, pangkat A. Ini faktor seper A. Ini A, ini A. Ini ada faktor seper A. Sini ada faktor 2 per A. Ini A. Ini A. A. Jadi di sini ada N A B per 2 A per A. Oh, hanya kejar aja di sini aja. Dan kemudian NP simbolnya udah aku masukkan ke dalam, jadi gini ya. Jadi itu P-nya dalam satu fungsi hiperbolik. Kemudian yang D ini PE per KT itu kan kita itu PE per KT PE per KT ini hitung sendiri ya, hitung sendiri dan nanti kelihatan bahwa ini kecil. Ini sangat kecil ya. Ini hitung aja sendiri ya. Kan tinggal hitung. Selanjutnya dari bagian C buktikan bahwa benar-benar bahwa polarisasi P linear terhadap E atau P sama dengan alfa E dan menggunakan besar orde dari A. Ordenya nanti hitung sendiri ya. Ini E itu P kan jadi NP kali kot HU ya. Sin HU per cos HU maaf kok cos sin HA per cos HA dikurangi seper A. Nah, yang atas tuh aproksimasinya agak susah ya. Ini baik ya. Kot H ya. Baik. Tangan. HA per sin A. Coba kita pakai deret Taylor ya. Kan tambah per tambah
pangkat 3. Coba hitung ini ya. Sekarang kalau misalkan cos A ini jadi cos H0 itu 1. Cos H0 itu 1. Kemudian turunan pertamanya cos hiperbolik kan sin hiperbolik 0 itu 0. Jadi yang keduanya 0. Kemudian turunan keduanya itu cos lagi. Jadi yang itu x 1 ya. Jadi x kuadrat per a kuadrat per 2. Kita ekspansi sampai itu aja. Per 2 faktorial 2. Kemudian 0 ya. Kayak gini aja. Kemudian yang sin hiperbolik A itu turunannya cos H berarti A ditambah yang ini ya, berarti A pangkat 3 A kuadrat per 3 faktorial 6. Oke, jadi kita coba aproksimasi itu P NP kali 1 plus A kuadrat per 2 A plus A kuadrat per A pangkat, ini A pangkat 3 ya, pangkat 3 ini A pangkat 3 per 6 kurangi 1 A, tarik keluar 1 A, jadi NP bagi A ini jadi 1 tambah A kuadrat per 2 kemudian 1 ditambah A kuadrat per 6 pangkat 1 ya. Oke. Min 1 sama dengan NP per A di 1 plus kuadrat 2 minus A kuadrat per 6 kurang 1. Jadi nanti kan ini 1 dikurang A kuadrat per 6 tambah A kuadrat per 2 kurang A pangkat 4 per 12 itu 1 ya. Nah ini A pangkat 4 nya diabaikan, jadi ada setengah dikurangi per 6 per 3 ya. Jadi aproksimasinya ini sama dengan A kuadrat per 3 sama dengan NT per A kali A kuadrat per 3 sehingga T sama dengan sepertiga kali N P A. A tadi PE per KT kan, jadi sepertiga N P PE per KT. Nah, jadi kita dapat bahwa P itu sama dengan besar ya, itu N P kuadrat per 3 KT kali E. Nah, ketemu ya, jadi alfa itu N P kuadrat per 3 KT. Oke, ini. Oke, sekian pembahasan soal elektrodinamika kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.